Lumen nomor 11.910, tanggal 15 Maret 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bapa yang Sempurna. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 48. Yesus bersabda, "Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus mengajar para murid-Nya demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudara terkasih, sering dikatakan oleh banyak orang bahwa nilai manusia paling tinggi adalah 99. Sedangkan nilai 100 hanya menjadi hakikat Tuhan. Apa yang hendak disampaikan dengan pendapat tersebut? Tentu saja Tuhan lebih sempurna dibandingkan kemanusiaan kita. Panggilan kita bukanlah untuk bertahan dalam ketidaksempurnaan tersebut, tetapi untuk menuju ke kesempurnaan. Bukan hasil akhir yang dituntut, tetapi keterbukaan untuk berproses yang menentukan.
Jika untuk berproses saja kita berat, apalagi untuk benar-benar menjadi sempurna. Hidup di dunia ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenyataan ini dialami semua manusia dari berbagai bangsa sepanjang masa. Manusia yang maju akan mengolah keterbatasan tersebut dengan akal budinya. Jadi, pemikiran akan keterbatasan manusia sebenarnya adalah penyemangat agar manusia semakin maju. Masalahnya, kita tidak bisa menyatakan bahwa kita lebih sempurna dari orang lain, karena patok kesempurnaan kita adalah Tuhan. Namun, bagaimana mungkin kita tahu batas kesempurnaan Tuhan? Upaya untuk terus-menerus menjadi sempurna seperti Tuhan menjadikan kita lebih rendah hati. Kita menjadi tidak bisa menyombongkan diri lagi. Ketidaksempurnaan menjadi kenyataan semua orang. Kesempurnaan hanya menjadi karakter Tuhan. Mari merendahkan diri kita yang tidak sempurna di hadapan Tuhan yang Maha Sempurna. Saudara-saudara terkasih, para orang kudus yang dihormati gereja adalah manusia biasa sama seperti kita, juga dalam ketidaksempurnaannya. Mereka akhirnya mendapatkan kekudusannya setelah mengalami proses penyempurnaan yang panjang dan menyakitkan, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Proses tersebut berbeda-beda pada setiap pribadi. Kita pun dipanggil untuk memulai proses itu menuju kekudusan. Ibu Teresa Kalkuta pun pernah merasa kekeringan di dalam doa-doanya. Namun Ibu Teresa tetap bertekun dalam merawat gelandangan yang hampir meninggal di pinggir jalan. Carlo Acutis, anak muda pada masa sekarang, menghabiskan waktunya untuk menyampaikan rahmat yang mengalir melalui sakramen Maha Kudus. Santo Paulus pun harus berjumpa langsung dengan Tuhan melalui sinar yang membutakan matanya agar bertobat dan menjadi pewarta akan kebangkitan Tuhan. Bukankah Santo Yusuf juga mengalami keraguan ketika mendapat kabar bahwa Maria mengandung, padahal mereka bukan suami istri? Namun kemudian Santo Yusuf bertekun menjaga keluarga Nazaret agar rencana keselamatan Allah dapat terwujud. Saudara-saudara terkasih, jika manusia dipanggil menuju kesempurnaan Allah, peristiwa sebaliknya terjadi dengan Yesus Kristus. Allah Putra dengan rendah hati, taat kepada Allah Bapa untuk menjadi manusia dengan segala ketidaksempurnaannya. Terlahir sebagai anak biologis Yusuf si tukang kayu dari Nazaret. Mengalami godaan ketika melaksanakan puasa di padang gurun. Ditolak oleh orang-orang justru di kampung halamannya sendiri. Difitnah dan dikejar-kejar oleh para imam, orang Farisi, dan ahli kitab sebangsanya sendiri. Ditangkap orang Romawi dalam ketakutan ketika berdoa di Taman Getsemani. Mengalami kesengsaraan yang melebihi semua kesengsaraan yang pernah dialami manusia. Tergantung di salib bersama penjahat, wafat dalam keputusasaan akan bantuan Allah. Namun Yesus mengakhiri semua itu dalam kesempurnaan ketika menyatakan, "Selesailah sudah." Yesus mengajarkan bahwa ketidaksempurnaan manusia pada akhirnya disempurnakan
ketika menyerahkan ketidaksempurnaan itu kepada penyelenggaraan Allah yang sempurna. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita masih bersombong dengan kesempurnaan kita? Apakah kita sudah mengakui kesempurnaan Tuhan? Marilah kita berdoa. Betapa sombongnya diri kami ketika menyatakan kami lebih sempurna daripada manusia lain. Bahkan kami sering menyatakan diri sudah sempurna dalam menjalani hidup tanpa bantuan Allah yang sempurna. Berbagai hambatan dalam hidup karena kelemahan kami tidak membuat kami sadar. Bahkan bantuan Tuhan dalam hidup sering kami abaikan. Engkaulah Tuhan kami yang maha sempurna, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.